Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Windbreaker episode 1. Anime ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Sakura Haruka. Sakura tidak ingin berurusan dengan orang yang lemah. Dia hanya tertarik pada yang terkuat di antara yang paling kuat. Dia baru mulai bersekolah di SMA Furin, sebuah sekolah bagi kaum yang direndahkan dan hanya dikenal karena kekuatan tawuran mereka. Kekuatan yang mereka gunakan untuk melindungi kota mereka dari siapapun yang mengganggu. Namun Sakura tidak tertarik menjadi pahlawan atau menjadi bagian dari tim manapun, karena dia hanya ingin mencapai puncak. Sebelum lanjut, Dige menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat, karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Oh ya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Siang itu suasana kota Makochi nampak sangat cerah dan begitu nyaman. Namun kenyamanan itu ternodai dengan munculnya segerombolan berandalan yang tengah mengganggu seorang gadis di sudut jalan. Meski gadis itu sudah menegur para berandalan untuk tidak mengganggunya, tapi tingkah pola mereka malah semakin menjadi-jadi. Pemimpin preman itu bahkan mencengkram dan menahan tangan si gadis agar tidak berlalu begitu saja. Tanpa diduga seorang pemuda tidak dikenal muncul dari belakang dan memperingatkan si bos preman agar tidak berbuat hal yang aneh-aneh di siang bolong begini. Tentu saja si bos tidak terima dan langsung melayangkan pukulannya pada pemuda tersebut. Namun pukulan itu bisa dihindari si pemuda dengan cepat. Dia bahkan melakukan serangan balik hingga menumbangkan semua preman dalam waktu yang sangat singkat. Di sini si pemuda menegaskan bahwa dia sangat muak dengan orang lemah yang berpura-pura menganggap dirinya kuat. Pemuda ini menyukai semua orang yang kuat dan tidak tertarik pada manusia lemah. Dia lantas menarik baju dan menegaskan pada semua preman untuk mengingat wajahnya. Pemuda itu pun mengungkapkan bahwa dirinya bernama Sakura Haruka dari SMA Furin. Ketika Sakura hendak berlalu, dia langsung dihentikan oleh si gadis. Gadis itu pun berterima kasih karena Sakura telah menyelamatkannya. Anehnya, Sakura malah terlihat sangat malu sekaligus marah. Dia melakukan hal ini semata-mata karena kesal dengan kelakuan para preman yang sok kuat dan tidak ada maksud untuk menyelamatkan si gadis. Walau cukup kaget dengan sikap Sakura, namun si gadis mengajak Sakura ke kafenya dan memberikannya sepiring omurice sebagai ungkapan rasa terima kasih. Gadis yang diketahui bernama Kotoha Tachibana itu langsung menyadari kalau Sakura berasal dari luar kota. Kotoha merasa aneh saja, karena jarang sekali orang yang mau datang ke kota ini. Belakangan ini kota Makochi selalu diwarnai dengan aksi tawuran dan bentrokan antar geng. Selain itu, kota ini memiliki sistem keamanan yang terbatas. Hal inilah yang membuat orang luar tidak mau datang kemari. Walau Kotoha sendiri sebenarnya adalah orang luar, tapi dia selalu bersikap ramah pada Sakura. Sakura pun merasa bingung mengapa Kotoha begitu baik padanya. Harusnya Kotoha ketakutan karena Sakura telah menghajar 5 preman di hadapannya. Sakura pun menyantap omurice buatan Kotoha, dan di sini dia sangat kaget kalau ternyata makanan buatan Kotoha itu sangat enak sekali. Kotoha pun memandangi Sakura dengan seksama, dan dia agak kagum dengan keanehan rambut serta warna bola mata Sakura.
Jelas saja Sakura langsung memasang kuda-kuda dan menjauhi Kotoha. Di sini Sakura merasa aneh karena biasanya semua orang akan jijik dengan kondisi fisiknya. Sambil menyantap makanannya, Sakura menjelaskan alasan kedatangannya ke SMA Furin. Para siswa di SMA Furin memiliki nilai akademis yang cukup rendah, tapi mereka sangat jago dalam bertarung. Setiap hari selalu diwarnai dengan pertarungan antar fraksi, baik itu di sebuah festival atau bahkan menjelang tahun baru. Sakura benar-benar ingin berada di puncak SMA Furin. Menurutnya, seorang berandalan akan terlihat keren di puncak walau dia tidak pandai dalam hal akademis. Metode ini sangat cocok dengan kepribadian Sakura, karena hanya dengan berduel dapat ditentukan siapakah yang paling hebat. Kotoha pun memahami ambisi Sakura. Dia juga meyakinkan bahwa SMA Furin adalah sekolah yang cocok untuk Sakura. Namun Kotoha menegaskan bahwa Sakura tidak mungkin bisa mencapai puncak Furin. Tentu saja Sakura langsung tegang dan tidak terima. Walau Sakura cukup kuat, tapi tetap saja mustahil baginya mencapai puncak Furin. Alasannya cukup sederhana, yaitu karena Sakura berdiri sendirian. Sakura pun langsung beradang setelah mendengarkan pernyataan Kotoha. Pemuda itu tidak merasa lemah sampai harus bergantung pada orang lain. Di sini Kotoha hanya meminta agar Sakura mau bertemu dengan siswa Furin terlebih dulu. Dengan begitu nantinya Sakura pasti akan memahami maksud dari semua ini. Gadis itu juga menertawakan Sakura karena pemuda itu mengenakan seragam SMA Furin, padahal waktu masuk sekolah masih besok. Sebagai murid tahun pertama di SMA Furin, tentu saja Sakura begitu kesal untuk menutupi rasa malunya. Setelah keluar dari kafe, Sakura nampak memikirkan semua perkataan Kotoha. Namun di tengah jalan dia dihadang oleh para preman sebelumnya dengan jumlah pasukan yang cukup banyak. Bos preman pun kembali mengatai dan mengintimidasi Sakura. Lelaki itu merasa jijik melihat rambut dan bola mata Sakura yang sangat aneh. Sakura pun tersenyum karena inilah reaksi yang dia harapkan dari semua orang. Selama ini Sakura selalu ditolak dan dihindari masyarakat karena keanehan fisiknya itu. Tanpa basa-basi, pemuda itu langsung melesatkan pukulannya hingga bos geng tersebut terkapar. Dia lantas berlari dan melesatkan tendangannya pada preman yang lainnya. Pemuda itu tidak peduli pada hal lainnya. Selama bisa menjadi yang terkuat di puncak, dia tidak ambil pusing walau berdiri sendirian. Satu persatu musuh berhasil ditumbangkan. Walau dikeroyok dengan begitu parah, tapi kekuatan fisik Sakura memang bukanlah kaleng-kaleng. Demi mengalahkan Sakura, salah seorang preman bahkan nekat menyandra Kotoha dengan sebuah pisau lipat. Tentu saja Sakura tidak tinggal diam dan segera menyelamatkan Kotoha dari ancaman berandalan tersebut. Dia tidak habis pikir mengapa para preman membawa senjata tajam. Menurutnya ini merupakan pertarungan yang sangat buruk. Walau memiliki stamina layaknya monster, tapi Sakura mulai merasa terpojok karena harus melindungi Kotoha. Selain itu dia juga tidak habis pikir mengapa harus melindungi Kotoha. Baginya, melakukan sesuatu demi orang lain sungguh tidak ada untungnya sama sekali. Dan benar saja, Sakura mulai menerima luka sayatan dari pisau lipat. Dia juga hampir terpukul oleh tongkat bisbol akibat melindungi Kotoha. Ketika sudah tidak ada harapan lagi, tanpa disangka muncul seorang lelaki berseragam SMA Furin yang siap melindungi Sakura dan Kotoha dengan mengorbankan punggungnya. Para berandalan itu pun sangat kaget setelah menyadari kalau lelaki tersebut adalah Toma Hiragi, salah satu orang penting dari SMA Furin. Pun demikian para preman tidak gentar dan langsung mengeroyok Hiragi selagi ada kesempatan. Tapi Hiragi tidak sendirian. Dia memerintahkan bawahannya yaitu Yodai Matsumoto, Renkaji dan Chien Yanagida untuk maju. Ketiga punggawa itu pun bertarung dengan buas dan berhasil menahan seluruh serangan musuh. Sakura pun menjadi target penyerangan. Dan lebih parahnya lagi, dia tidak bisa bergerak karena kakinya tengah terluka. Untungnya saat itu juga Hiragi segera menolongnya. Tapi Sakura tidak terima karena merasa bisa melindungi dirinya sendiri. Tentu saja Hiragi marah-marah dan meminta Sakura tidak banyak bergerak.
Jika terlalu banyak bergerak, Hiragi tidak mungkin bisa melindungi Sakura. Jelas saja Sakura sangat kaget melihat tingkah pola para siswa SMA Furin yang menyelamatkannya. Dia juga sangat bingung melihat masyarakat menyoraki dan mendukung tindakan berandal para siswa SMA Furin. Di sini Kotoha menjelaskan pada Sakura bahwa ini adalah model tawuran antar geng yang sering terjadi di kota ini. Kota Makochi mengalami perubahan besar tepatnya 2 tahun yang lalu. Para siswa SMA Furin telah mengubah kondisi kota dengan memasang tanda di papan khusus yang terpampang jelas di depan kota. Awalnya di sana hanya tertulis nama SMA Furin. Namun entah bagaimana caranya para penduduk kota memberikan mereka julukan Bofurin, yang berarti perisai kota atau windbreaker. Mereka dulunya adalah manusia rendahan yang dibenci banyak orang, tapi sekarang mereka sangat populer dan dicintai masyarakat. Penjelasan ini benar-benar tidak sesuai dengan ekspektasi Sakura. Para siswa SMA Furin dianggap layaknya pahlawan keadilan. Mereka juga diterima dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Fakta ini sungguh berseberangan dengan apa yang selama ini dialami oleh Sakura. Setelah pertarungan usai, Sakura benar-benar bingung mengapa beberapa orang memuji dan berterima kasih padanya. Bahkan dia sangat kaget saat ada seorang nenek yang hendak melihat serta mengobati luka di kakinya. Kotoha pun turun tangan dan membantu mengobati luka Sakura. Gadis itu mulai memahami mengapa selama ini Sakura hidup sendirian. Sakura berkata bahwa dia tidak butuh siapapun dan tidak peduli dengan orang lain. Tapi nyatanya sikap Sakura bertolak belakang dengan pernyataannya. Menurut Kotoha, Sakura bukannya tidak pedulian. Sakura hanya perlu terbuka dan menerima kehadiran orang lain di hidupnya. Mendengar hal tersebut membuat Sakura tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia pun langsung tertunduk. Namun sedetik kemudian dia berlari dan melompat di atas para masyarakat dan Bofurin. Tanpa disangka pemuda tersebut melasatkan tendangan mautnya tepat di muka si bos berandalan yang masih memegang pisau lipat. Sakura mengakui kalau Bofurin telah melakukan tindakan yang sangat keren. Dia pun berharap bisa hidup berdampingan dan masyarakat menerima seluruh kekurangannya. Semua orang pun tercengang melihat kelakuan Sakura. Ini adalah cerita tentang orang-orang rendahan yang sebelumnya dibenci, tapi pada akhirnya mereka menjadi perisai dan pahlawan kebanggaan kota.